Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah live streaming kita hari ini. Dan ibadah hari ini dipimpin oleh Kak Iwa. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat, baik dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 22 ayat 1, besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu. Rapanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana kami boleh dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah live streaming Persekutuan Teruna. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah boleh dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati Kak Iwa Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Nas pemimpin kita hari ini terdapat di Mazmur 40 ayat 1-5. Syukur dan doa untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gunung riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi. Setelah berapa lama kita tidak kebaktian lagi, sekarang ini kita ketemu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan yang kepadamu kami berserah. Ya Bapa di surga, kami di sini Tuhan, anak-anak-Mu dan beserta adik-adik kami, PT, ya Tuhan, bersekutu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami mulai dari awal firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, hingga pada akhirnya nanti kami bisa menjadikan firman-Mu pelita dan bimbingan bagi hidup kami. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati, jiwa, dan pikiran kami ya Tuhan. Hikmat marifat-Mu menyertai adik-adik, agar kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati sanubari adik-adik kami, bertumbuh dalam kebaikan daripada-Mu Tuhan, dan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, minggu ini firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Pembacaan firman Tuhan kita minggu ini akan dibacakan oleh teman-teman kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau yang menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentara ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kepala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini adik-adik. Kita tahu bahwa terpaksa adik-adik kita harus melakukan ibadah seperti ini. Jadi kita sudah lama untuk tidak lagi bertatap muka, kita sudah lama tidak bersalaman. Ya, kita tahu masalahnya kenapa. Karena ada pandemi, musibah yang kita alami, bahkan dunia alami adik-adik. Nah, Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 justru mengajarkan dan mengajak kita adik-adik bersyukur dan bersandar kepada Tuhan apapun keadaan dan situasinya. Ya mungkin adik-adik bingung, kenapa bersyukur? Sementara di luar sana ada orang yang tidak makan, ada orang yang berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, bahkan mungkin banyak yang bersedih begitu ya. Kenapa kita harus bersyukur? Adik-adik, kita percaya bahwa keadaan sekarang tidak lepas dari izin Tuhan, adik-adik. Nah, kalau kita percaya bahwa ini adalah izin dari Tuhan, artinya Tuhan ingin kita berproses bahwa kita harus sungguh-sungguh bersyukur dan menyatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun, apapun, dan bagaimanapun kondisi kita. Mazmur mengatakan itu, adik-adik. Jadi, Mazmur 26 kali mengulang-ulangi kata-kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya adik-adik kasih setia Tuhan. Sekarang ini mungkin adik-adik bingung bagaimana cara bersyukur dalam situasi seperti ini. Nah adik-adik, selama ini mungkin kita tidak paham ya, apa yang namanya kita bersekutu dengan keluarga, ya, merindu dengan teman-teman, gitu misalnya. Lalu
rindu ke gereja, ya, rindu berfellowship dengan kawan-kawan kita, bahkan dengan saudara-saudara kita. Selama ini semuanya mengalir begitu saja. Tetapi dengan kondisi seperti saat ini, kita sekarang diajak untuk kembali mengintrospeksi diri kita. Ya. Apakah kita itu berperan di dalam memberkati orang sekitar kita? Apakah kita itu berdampak positif bagi orang di sekitar kita? Apakah kita itu dinanti-nantikan oleh seseorang atau sekelompok orang karena kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi sekarang ini situasinya kita sekarang dicoba untuk dikoreksi. Inilah kesempatannya adik-adik. Kita di rumah, kita bersama-sama dengan orang tua kita bersama-sama dengan saudara kita. Bahkan kadang-kadang saking seringnya kita tidak bersama-sama dengan keluarga kita. Ya. Saking seringnya kita tidak memperhatikan lingkungan rumah kita. Kita selama ini bertahun-tahun melewatinya begitu saja. Sekarang Tuhan ingin kita mengkoreksi itu semua adik-adik. Ya, tidak hanya kita saja, seluruh dunia adik-adik. Nah itulah ucapan syukur. Karena pada suatu saatnya nanti, ketika itu semua berlalu, maka waktunya sudah tidak ada lagi adik-adik. Kita akan mengatakan, oh seandainya dulu aku melakukan ini, seandainya dulu aku memperhatikan ini. Nah, justru karena itulah Mazmur mengatakan, dengan keadaan seperti saat ini pun, kita harus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan itu sendiri. Tidak lagi memakai dengan kebiasaan kita, tidak lagi memakai dengan cara-cara kita yang lalu-lalu, tidak lagi dengan mengandalkan apa yang menjadi selera kita saja. Enggak. Sekarang kita harus beradaptasi. Sekarang kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan, aku adalah alatmu. Pakailah aku seturut dengan kehendakmu. Pakailah aku dengan sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Agar aku bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam, sekecil apapun, sesederhana apapun, dimanapun aku berada. Maka dengan demikian, ucapan-ucapan kita itu ya adik-adik, akan secara otomatis membuat hati kita bersyukur, membuat pikiran kita bersyukur, membuat mulut kita bersyukur, bahwa sanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Pada saat ini, banyak orang yang tidak mencicipi, ya termasuk seperti ini, tidak mencicipi ada kuota ya adik-adik. Tidak bisa beribadah, bahkan makan saja sulit. Adik-adik masih bisa dikasih kesempatan. Dan itu pun sekarang, kalau masih ada adik-adik kita yang, teman-teman kita yang masih keberatan gitu, atau mungkin malas-malasan, sebenarnya kita koreksi. Ya. Sedikit saja Tuhan kita lepaskan. Kita lihat situasi seperti saat ini. Tidak ada negara kuat yang tahan. Tidak ada manusia kuat di dunia ini yang tahan menghadapi situasi seperti ini adik-adik. Bahkan dengan situasi seperti ini, Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk tetap mengandalkan Dia. Nah, ketika Tuhan sudah percaya kepada kita bahwa kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi-solusi. Apapun yang menjadi masalah kita saat ini, di kondisi saat ini. Mungkin adik-adik ada yang YouTuber ya, bisa saja gitu ya. Waduh, Bu nggak ada konten. Kalau konten kalian memikirkan tentang diri kalian, fokusnya kepada diri kalian, fokusnya tentang bagaimana supaya saya dikenal orang, supaya saya bisa menambah ada keuntungan begitu ya. Percayalah adik-adik. Itu cara lama. Tuhan akan tahu bahwa itu berarti hanya mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau adik-adik berkata seperti ini, contohnya adik-adik ya, siapa tahu ya, salah satu dari kalian yang YouTuber. Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, apalah yang bisa aku berikan kepada orang sekitarku? Agar orang-orang mengerti bagaimana kasih setiamu Tuhan. Entah mungkin itu keterampilan adik-adik, entah itu mungkin sharing adik-adik gitu ya. Maka orang-orang akan melihat itu sebagai sebuah bentuk ucapan syukur, kebaikan. Ya, thumbs up, orang-orang akan like adik-adik. Ya adik-adik ya. Karena apa? Karena adik-adik motivasinya tidak diri sendiri. Tetapi motivasinya dengan situasi seperti apapun akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Itu motivasi adik-adik. Nah adik-adik, di semua sisi kehidupan kita saat ini, kiranya begitulah mental kita satu-satu, setiap saat, dimanapun kita berada. Mengandalkan Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ya begini adik-adik ya, kalau cuman yang baik-baik saja kita bilang, puji Tuhan, Tuhan itu baik,
Tuhan itu luar biasa. Ya, nggak usah jadi orang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, semua orang juga begitu adik-adik. Semua orang juga begitu. Tetapi ketika ada masalah, seperti Ayub mendapatkan masalah, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sedang mengalami pandemi yang besar, yang mengglobal seperti saat ini, kita mengatakan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Tuhan sedang menyiapkan rencana yang baik. Untuk itu kita harus setia, untuk itu kita harus hidup benar, untuk itu kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan kepada kita. Sederhana adik-adik. Berdoalah, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Setelah itu, lihat, ibu, papa, mama, adik, kakak, ada yang perlu dibantu, bantulah dengan ikhlas. Ada yang perlu ditolong, tolonglah dengan ikhlas. Tidak ada yang berkurang dari kalian, bahkan kemungkinan ilmu pengetahuan kalian akan bertambah. Pengalaman kalian bahkan bertambah. Yang selama ini kalian lewat begitu saja ya gitu ya. Nggak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan abang atau kakak, adik atau saudara-saudara kita yang lain, ibu atau papa kita gitu. Atau saudara-saudara kita sekitar kita, paman kita, bibi kita, dan lain-lain itu. Yang selama ini lewat begitu aja, cuma basa-basi, halo apa kabar, hai gitu aja. Begitu kita sekarang saat ini bersama-sama di keluarga, kita akan, kalau kita cuma monoton main gadget aja gitu-gitu ya, nanti akan kembali lagi, itu akan kembali lagi seperti mempedulikan diri sendiri lagi. Gitu. Nah, jadi perhatikan sekitar kita. Tadi adik-adik ya, selain berdoa, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kemudian praktekkan firman Tuhan itu. Mulai dari diri kita sendiri dulu, keluarga kita, lingkungan kita. Tahu-tahu adik-adik ya, adik-adik punya dampak. Ketika adik-adik punya dampak, maka nilai adik akan dilihat Tuhan. Nilai kita akan dilihat Tuhan. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar sama adik-adik. Entah itu nantinya adik-adik begitu sekolah nilainya baik, atau dipercayakan sekolah untuk mewakili sekolah untuk hal-hal yang baik misalnya gitu. Banyak. Nah jadi adik-adik bersyukur tetap kepada Tuhan. Andalkan tetap kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita adik-adik. Saat ini adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Makanan yang kita makan, minum yang kita minum, keadaan yang kita saat ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau untuk bersungut-sungut itu nggak perlu pelajaran adik-adik. Untuk melakukan yang negatif itu tidak perlu pelajaran. Untuk berkeluh kesah, ya payah situasi seperti ya pokoknya iya deh, dia ada itu, dia ada uang, dia bisa begini, dia bisa. Itu nggak perlu belajar adik-adik, nggak perlu belajar. Yang perlu kita pelajari saat ini adalah bagaimana cari kesempatan sedikit saja. Ada kebaikan Tuhan, kita bersyukur. Ada kemajuan yang kita dapatkan, kita bersyukur. Adapun masalah yang kita hadapi, bersyukur. Karena saat ini kalau mungkin tidak ada masalah, kita mungkin semakin sombong, kita mungkin semakin lebih jauh lagi dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya adik-adik. Kiranya firman Tuhan adik-adik dalam Mazmur 136 ini, dari ayat 1 sampai 26 ini, bacalah berulang-ulang adik-adik, resapi, dan ucapkan itu sungguh-sungguh. Karena pengalaman kita pribadi lepas pribadi berbeda-beda adik-adik. Adik-adik akan menemukan sebuah kenikmatan tersendiri bagaimana bersyukur kepada Tuhan di semua situasi. Kalau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu biasa adik-adik. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa, kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, kalian adalah anak-anak yang akan diberikan Tuhan perkara-perkara yang besar. Jadi lakukanlah hal yang luar biasa. Salah satunya, apapun keadaan dan situasinya, mengucap syukur dan andalkan Tuhan. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus kita menyertai adik-adik. Apapun yang menjadi masalah adik-adik. Apapun yang menjadi pergumulan adik-adik. Bapa di surga, ya Tuhan, kiranya perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu selalu menyertai kami, terutama adik-adik kami. Begitu juga dengan orang tua adik kami ya Tuhan, wali-wali adik kami. Engkaulah kiranya ya Bapa di surga, menyertai mereka
setiap harinya, di dalam setiap pergumulan dan permasalahan mereka Tuhan. Firman-Mu lah kiranya Tuhan mengingatkan mereka Tuhan, agar mereka selalu mengandalkan Engkau. Firman-Mu lah kiranya ya Tuhan yang menghibur mereka, agar mereka selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, ya Tuhan kami secara khusus berdoa juga buat adik-adik kami di dalam situasi saat ini yang harus sekolah dan belajar di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan mahrifat juga kepada adik-adik kami, agar mereka selalu mencari apa yang baik buat mereka, apa yang mereka konsumsi untuk mereka dengarkan dan mereka lihat untuk pertumbuhan mereka yang baik ya Tuhan. Kiranya kualitas hidup yang takut akan Engkau dipelihara dan terus dijaga bahkan dikembangkan oleh adik-adik kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tiba di penghujung kebaktian kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat hikmat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam dan tumbuh subur di dalam hati kami masing-masing. Dan di dalam hati adik-adik kami teruna ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah ya Tuhan. Kami akan berpisah di dalam kebaktian kami yang online ini ya Bapa di surga. Tetapi kiranya kerinduan kami untuk ketemu di dalam persaudaraan persekutuan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari membuat kami semakin rindu satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami serahkan hari kami, waktu kami hari ini kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai adik-adik dan kami dalam aktivitas kami selama-lamanya ya Tuhan. Dan Engkau yang menyertai kami dalam setiap pergumulan kami selama-lamanya ya Tuhan. Karena kasih setiamu setia selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah dan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.